Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholata Indul isam ila rusak lain Al-Quran al-Fajr Inna Al-Quran al-Fajr kana masyhuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Sedekah Allah sedekah Rasul. Beberapa jamaah salat Isya dan Zuhur yang Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan salat Isya dan salat tarawih berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Salam semoga segera berada di kita atas wasiat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf hari ini seharusnya yang mengisi kultum bukan saya, tapi karena mendapatkan amanah untuk mengisi saya si Bapak Ibu. Perintah sholat Bapak Ibu di dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya yang saya baca tadi di surat Al-Isra ayat 84 ayat 78. Oh ya, ayat 78. Nah, ini sholat lidul isamsi ila rusak lain. Al-Quran al-Majid inna Al-Quran al-Majid kana masyhuda. Jadi kalau sholat pada saat mulai tergelincirnya matahari sampai dengan bergantinya malam, dan sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah seperti kamu melihat sebagaimana aku sholat. Bapak Ibu, yang akan saya bahas tidak sholat panjang, tetapi yang saya baca hanya bagian sedikit, yaitu terkait dengan rukun bacaan sholat. Karena mungkin ada yang bertanya kepada kita, atau beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada kita, "Pak Rahmat, itu imamnya kayaknya kok saya belum selesai baca ini kok sudah langsung baca ini begitu misalnya, atau saya belum selesai baca suatu bacaan kok imamnya sudah selesai misalnya." Nah, karena memang rukun sholat itu nanti berlaku. Ini rukun kan ada dua, ini ada rukun yang bersifat fa'li atau rukun kegiatan rukun gerakan, dan juga rukun qauli, rukun bacaannya. Ya, ini yang fikri ya, fikri sama qauli. Yang fikri itu yang gerakan, kemudian yang qauli itu yang bacaannya. Nah, saya sedikit aja menyampaikan sependek pengetahuan saya itu rukun bacaan dalam sholat. Yang rukun itu artinya kalau tidak dilakukan sholatnya tidak sah atau batal. Yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Nah, itu rukun. Kalau tidak membaca takbiratul ihram itu bacaannya Allahu Akbar. Kalau tidak membaca Allahu Akbar, berarti wis awal wis salah sih oleh guru, sudah tidak bisa dilanjutkan. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu tanpa langsung sedekah, langsung ada gerakan tanpa membaca takbiratul ihram, itu tidak sah. Jadi kebetulan gerakan sama bacaannya bersama. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Ini rukun, masuk rukun sholat juga. Kalau tidak baca Al-Fatihah juga sholatnya tidak sah. Kalau bacaan yang lainnya bagaimana? Bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah hukumnya. Monggo mau bacaan yang pendek, mau bacaan yang panjang, ya tergantung kemampuan masing-masing. Dan juga kalau misalnya imam juga melihat jamaah. Kalau jamaahnya mudah-mudah ya ayo dibaca surat-surat yang panjang tidak ada masalah. Kalau jamaahnya seperti saya itu nanti bersuwi-suwi betul ya, yang gede-gede saja. Jadi itu yang bacaan setelah Al-Fatihah. Kemudian berikutnya bacaan ruku ya, bacaan ruku. Ada yang pendek, ada yang panjang. Bapak Ibu silakan pilih yang Bapak Ibu amalkan tiap hari ya. Misalnya yang paling pendek, mana Bapak Ibu? Subhanallah, Subhanallah, Rabbiyal Azim, Rabbil Hamdi 3 kali. Atau yang panjang misalnya Subhanallah, Umma, Umma, Gerli, monggo. Atau yang lainnya silakan Bapak Ibu. Itu juga merupakan rukun. Jadi kalau ruku jangan dimana Bapak Ibu. Kalau terpaksanya nggak bisa bagaimana Pak? Ya baca Subhanallah. Terpaksanya memang belum bisa. Oh ya, tadi ada satu bagian ya. Di sebelum Al-Fatihah itu ada bacaan apa Bapak Ibu? Bacaan kita ya. Nah, bacaan kita itu juga bukan rukun ya. Ini bacaan ini hukumnya sunnah. Jadi boleh dibaca, boleh tidak. Biasanya para imam ketika sholat sunnah, misalnya itu sunnah tarawih atau mungkin sunnah khusuf ya, khusuf ya, sholat yang berjamaah itu kan sholat gerhana ya. Itu biasanya doa iftitahnya ada yang tidak membaca, ada, tapi ada yang baca, ada yang tidak, karena hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membaca iftitah, ada yang kafiro, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, dan sebagainya, atau yang
Kalau mau pakai bani dan sebagainya, bani. Nah itu mau Bapak Ibu itu juga senang. Jadi kalau Bapak Ibu baca aktivitas yang panjang, imam nggak baca ya berarti Bapak Ibu akan kelewatan Al-Fatihahnya. Maka kalau kita sebagai makmum sesuaikan bacaan imam yang baca juga aku baca. Tidak usah khawatir Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu biasa baca, kok imam nggak baca, Bapak Ibu tetap dapat pahala yang tenang aja. Jadi tidak usah khawatir. Meskipun nggak dibaca, tetapi kalau Bapak Ibu biasanya baca, karena kita ikuti imam, pahala aktivitasnya kita tetap dapat. Ya itu yang sunnah. Tadi yang rukun Al-Fatihah, kemudian takbiratul ihram, rukuk, bacaan rukuk, kemudian bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Itu punya juga rukun ya, rukun. Jadi kalau Bapak sholat i'tidal tidak boleh diam aja. Jangan diam aja. Meskipun kita ikuti gerak imam, jangan diam aja. Imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ada khilafnya di sini, ada yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi yang paling banyak adalah kita langsung baca Rabbana wa lakal hamd. Kemudian Allahu Akbar kan? Karena sujud. Nah, baca sujud juga rukun juga. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, yang paling banyak itu. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Monggo, tidak apa-apa pilih yang Bapak Ibu biasa amalkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bangkit, kemudian duduk di antara dua sujud, itu bukan rukun. Jadi di situ Bapak Ibu boleh baca, boleh tidak. Kalau baca dalam bacanya Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warhamni. Ya, itu banyak sekali variasinya di Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih yang biasa amalkan. Ya, kemudian sujud, kemudian balik lagi, kemudian ini Bapak Ibu. Tas atasnya atau kemudian tasawuf awal. Tasawuf awal itu hukumnya bukan rukun. Jadi misalnya suatu saat Bapak Ibu kok sholat lupa tidak tasawuf awal, itu sholatnya tetap sah. Lupa Bapak Ibu misalnya mandi, sholat rakaat 1 bangkit, rakaat 2 bangkit, terus ngadeg mau kok nyurah pakai tahiyat. Bapak Ibu sholatnya sah, tidak usah terus turun dulu, tidak usah lanjut Bapak Ibu, dan tidak usah membaca kalau lupa apa sujud sah, tidak usah Bapak Ibu, tetap sah sholatnya, tidak usah Bapak Ibu. Jadi kalau saya tasawuf awal itu Bapak Ibu lupa, itu bukan rukun. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Nah itu rukun. Tasyahud akhir ya rukunnya, kemudian bacaan tasyahud akhir, ya itu rukun. Tahiyatulillah wa tahiyatu gimana Bapak Ibu satu lagi mubarakatuh thayyib wa shalawatu thayyibah. Saya baca yang pertama Bapak Ibu tahiyatulillah wa shalawatu thayyibah. Saya mengamalkan yang ini. Yaitu sampai inna hamidum majid ya. Monggo itu rukun Bapak Ibu untuk di. Setelah inna hamidum majid, doa setelahnya adalah sunah. Ya, sunah. Allahumma inni ankan sebenarnya di jannah. Amin ada kopi atau yang lainnya Bapak Ibu itu banyak yang diajarkan ulama, variasinya banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pilih kalau diamalkan. Tapi yang jelas sampai inna hamidum majid tadi itu rukun. Kalau itu ditinggalkan, Bapak Ibu sholatnya juga tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ya, salam. Ini ada sedikitnya Bapak Ibu. Salam pertama itu yang rukun. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sunnah. Jadi kalau ada misalnya sholat Bapak Ibu menjumpai imam kok hanya mengucapkan salam yang pertama, yang kedua kok nggak diucapkan, ya itu tetap sah sholatnya. Ya meskipun mungkin Bapak Ibu merasa ada yang kurang, tapi itu sah. Nah ya, itu Bapak Ibu, tetapi jarang sekali orang yang meninggalkan salam kedua itu jarang. Ya. Kalau di madhab Hambali masih di apa? Salam yang kedua itu masih. Ini berlaku untuk sholat yang dikerjakan jamaah, sholat masjid, tetapi sholat jenazah beda Bapak, karena ini gerakan ini tadi tidak berlaku untuk sholat jenazah, karena untuk sholat jenazah beda. Ya, bedaannya beda rukun-rukunnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan itu dari kami. Kalau ada kebenaran insya Allah dari contoh yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.